Kehadiran artificial intelligence atau AI katanya bakal bikin bumerang untuk manusia. Emangnya iya? Dan gue juga pernah coba-coba nih untuk nyari tahu tentang seorang lewat ChatGPT. Gue cari tahu tentang diri gue sendiri. Apa sih yang ChatGPT tahu tentang gue? Pas gue cari siapa Samar Amani, dia bilang gue adalah anggota DPR RI. Itu aja udah salah. Jadi lu jangan gampang percaya sama AI ya. Gue udah tahu caleg gagal. Dia bilang gue anggota DPR RI. Kacau kan tuh AI gitu. AI emang bisa pinter banget sih, tapi pertanyaannya bakalan sepinter apa AI nanti? Ada beberapa ya yang merasa takut lah ya dengan kehadiran kecerdasan buatan atau AI ini. Karena katanya manusia nanti bisa digantikan semua nih sama teknologi buatan bernama AI ini. Ya gimana enggak, gue gak bisa menyalahkan orang-orang yang takut dengan kehadiran AI. Karena memang akhir-akhir ini AI itu udah mulai jadi alat yang dikenalkan ke masyarakat luas, dipakai secara efektif, secara signifikan. Dan karena orang pada memanfaatkannya, mulai banyak pekerjaan-pekerjaan yang berada dalam situasi gak stabil, gak aman, gak tenang lagi nih. Mungkin kita bisa lihat dari beberapa contoh kasus terkait AI ini. Gimana sih seberapa berperannya AI dalam kehidupan masyarakat sekarang gitu. Mungkin kita ngambilnya dari perspektif pekerjaan dulu nih. Buat kerja apa aja yang udah dilakukan sama AI. AI itu bisa ngebantu pekerjaan kantoran manusia. Biasanya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin itu juga udah banyak bisa tergantikan. Kayak misalnya penjadwalan, terus kemudian perapihan berkas-berkas gitu. Tapi tentu nggak semuanya bisa dibantu. Pemerintah Singapura juga punya nih. Contohnya kalau kita ambil dari segi pemerintahan, pemerintah Singapura punya virtual assistant namanya Ask Jamie gitu kan, yang menggunakan bantuan AI berupa chat dan voice gitu kan. Dan gue yakin lu semua yang nonton video ini pernah gak sih lo kayak diteleponin kayak semacam bank atau pinjaman atau surveyor online yang suaranya tuh kayak manusia banget, tapi sebenarnya dia bukan manusia, dia ngejawabin semua pertanyaan lo. Tapi percaya atau enggak, suara itu adalah suara AI bukan manusia, meskipun kesannya udah manusia banget gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh udah sering nih diterapkan sama pemerintah, sama bank, dan juga bahkan perusahaan-perusahaan asuransi gitu. Nah, ini tuh memang sangat ngebantu banget untuk warga, untuk pelaku bisnis, untuk pelaku di level birokrasi gitu. Bukan cuma di level pekerjaan lah ya, maksudnya di level sesuatu yang sifatnya teknis kerja, tapi juga di dunia hiburan AI udah mulai sering dipakai. Apa ya contohnya? Mungkin kalau lo semua pernah nonton Avengers Endgame gitu ya, tahun 2019 gitu. Waktu itu Thanos itu ya sangat dibantu keberadaannya, karakternya sangat dibantu hampir semuanya oleh AI gitu. Jadi waktu itu produksi filmnya memang sangat menggunakan augmented reality sama virtual reality gitu. Gue juga kalau nggak salah ingat Paul McCartney juga pernah menggunakan bantuan AI buat suara John Lennon di project lagu The Beatles Now and Then yang sempat ditulis pada tahun 1978. Dan lu suka lihat nggak muncul suka nih di TikTok gue suka banget muncul, atau kayak di Instagram Reels gue pernah lihat Pak Jokowi misalnya nyanyi lagu Metallica, Pak Jokowi lagi nyanyi lagu-lagu galau gitu. Gue sering lihat gitu. Jadi diimajinasikan seolah-olah Pak Jokowi itu nyanyi gitu. Nah, itu sering juga sekarang digunakan untuk bantuan-bantuan AI seperti itu untuk dunia entertainment, dunia hiburan, buat lucu-lucuan, dan bahkan untuk sesuatu yang sifatnya serius. Buat ibadah, pernah kepikiran nggak tentang AI di dalam ruang-ruang ibadah? Ternyata gereja Saint Paul di Bavaria, Jerman gitu ya, beribadah menggunakan AI dengan fitur ChatGPT. Jadi lu bisa bayangin nggak? Waktu itu pemimpin ibadahnya dari sekitar 300 jemaat. Jadi lu bisa bayangin ada AI, ada ChatGPT di situ. Terus mereka jadi pemimpin ibadah di 300 jemaat gitu. Mungkin ini buat kita semua yang religius unthinkable ya. Tapi harus diakuin ini digunain buat mimpin musik, doa, dan bahkan sampai khutbahnya sendiri gitu. Jadi itu bisa dipakai untuk ya hal-hal yang menguntungkan gitu di berbagai macam ruang. Sekarang kita kembali dulu deh ke definisi AI itu apa sih gitu. Kalau kita mengacu pada Cambridge Dictionary, AI itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana membuat komputer yang memiliki beberapa kualitas pikiran manusia. Misalnya, kemampuan memahami bahasa, mengenali gambar, dan memecahkan masalah sambil juga mereka terus belajar loh. Mereka tuh terus mengambil prosesnya dari manusia gitu.
Kalau kita lihat dari sejarahnya, awal mula kemunculan AI ini itu sebenarnya udah lama sih. Gagasan AI itu sudah ada sejak lama gitu. Bisa dibilang Alan Turing seorang ilmuwan matematika yang jadi pelopornya. Walaupun sebenarnya banyak ya yang juga menjadi pencetus, memperjuangkan dan berbicara tentang gagasan-gagasan terkait AI ini gitu. Tapi Alan ketika itu mendorong mengembangkan AI dalam tulisannya yang berjudul Computing Machinery and Intelligence di tahun 1950. Sejujurnya AI itu makin populer di telinga kita tuh pas muncul app ChatGPT gak sih? Gue tau lah, dalam beberapa kali diskursus sekitar 7 tahun terakhir kita sering bicara AI. Cuma dalam setahun 2 tahun terakhir ketika kita mulai lihat berbagai macam bentuk AI yang bisa kita manfaatkan seperti ChatGPT, di mana chat ini tuh makin menunjukkan seberapa powerful dan kuatnya intelijensi AI, kita jadi makin ngerasa gila nih, AI emang pinter banget. Jangan-jangan emang bener AI itu bisa menggantikan manusia. Kenapa sih AI itu bisa sangat berguna gitu? Mungkin kita lihat dari segi unsurnya dulu gitu ya. Karena mereka itu menerapkan sebuah fungsi automation gitu. Ini fungsi yang paling kelihatan. AI itu bisa membantu tugas-tugas yang sifatnya repetitif dan rutin gitu. Jadi makanya tadi kayak gue bilang yang rutin-rutin, pekerjaan yang sifatnya rutin tuh gampang tergantikan oleh AI karena AI bisa mempelajari gitu ritme kerja yang sifatnya rutin. AI juga punya unsur kuat seperti kemampuan menganalisis data secara lebih baik gitu kan. Karena AI dapat menganalisis data yang jumlahnya besar, yang jumlahnya kompleks dengan lebih efisien daripada manusia. Karena mereka kan nggak pakai capek ya. Kalau kita pakai capek, mungkin ya kita juga ada waktu di mana kita nggak konsentrasi. Tapi karena AI ini adalah sebuah sistem yang dirancang untuk terus-menerus melakukan satu hal, ya mereka jadi bisa memproses data itu dan menganalisanya lebih baik gitu. Dan ini tentu aja membantulah perusahaan-perusahaan, instansi pemerintah dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mengambil keputusan berdasarkan data-data sosial. Pastinya yang paling penting dari keberadaan AI ini kan adalah apa sih pada akhirnya? Efisiensi waktu dan tenaga. Terutama di dalam perspektif perusahaan. Gak perlu lagi capek-capek, gak perlu lagi lama-lama buat nyari, buat nyusun dan nyimpulin data dalam jumlah banyak gitu. Kayak lu dulu mungkin ketika nulis skripsi, ketika nulis apapun gitu ya, lo harus menganalisis semua informasi itu sendiri dan itu menghabiskan banyak sekali waktu lo. Dengan adanya AI, lo bisa mengolah informasi itu secara lebih efektif gitu kan. Ini bukan berarti skripsi lo ditulisin AI ya, jangan sampai skripsi lo ditulisin ChatGPT gitu. Tapi maksudnya lo bisa mengandalkan ChatGPT atau berbagai macam aplikasi berbasis AI untuk memudahkan lo dalam menganalisa informasi. Keren sih emang AI ini gitu menurut gue. Dan gue juga kemarin baru baca ada 3 mahasiswa dari Universitas Erlangga UNER yang berhasil nyiptain inovasi alat bantu pendeteksi kanker serviks yang berbasis AI bernama Altevia. Pertanyaannya sekarang, apa sih yang perlu dikhawatirkan oleh kita semua dari kehadiran AI di masyarakat? Pertama, bisa jadi kita akan bergantung pada sifat AI yang mengandalkan otomatisasi. Manusia bisa aja dalam setiap menghadapi permasalahan yang ada gitu menganggap bahwa AI adalah solusinya. Padahal bisa jadi AI tidak mengetahui semua solusi yang ada. At the end of the day, AI itu kan juga ada karena kita melatih mereka gitu. Mereka tuh mempelajari ritme kerja kita sebagai manusia. Kita yang mentrain mereka. Jadi nggak serta-merta semua hal solusinya diketahui oleh AI gitu. Dan AI tentu saja bisa nggak sempurna gitu. Dan kekhawatiran gue gitu adalah ini bisa jadi positif, bisa jadi negatif lah ya. Ketika kita sangat mengandalkan AI, kita lupa bahwa ada sisi-sisi yang sifatnya humanis, naluri penasaran, dan naluri yang sifatnya ya perasaan, yang sifatnya sangat bergantung pada setiap pengambilan keputusan manusia, itu dilupakan gitu. Karena ada AI bisa jadi kualitas riset dan pengambilan keputusan itu jadi terlalu terintervensi, terlalu bias gitu dalam perspektif AI. Padahal kita lupa bahwa kadang-kadang ada aspek-aspek emosional dalam pengambilan keputusan yang juga penting untuk dipertimbangkan. Dan sejujurnya tetap diperlukan yang tadi gue bilang gitu, pertimbangan emosional gitu dalam mengambil setiap keputusan. Gak semua hal tuh hanya bisa diselesaikan berdasarkan kecerdasan atau logika aja. Dan ingat ya, please ingat, AI gak selalu pasti benar. Sempat viral juga ada advokat di Amerika Serikat namanya Stephen Schwartz yang menggunakan AI untuk menulis riset kasus yang digunakan sebagai dasar gugatan yang diajukan di pengadilan.
nggak taunya data yang didapat dari AI itu fiktif. Dan gue juga pernah coba-coba nih untuk nyari tahu tentang seorang lewat ChatGPT. Gue cari tahu tentang diri gue sendiri. Apa sih yang ChatGPT tahu tentang gue? Pas gue cari siapa Samar Amani, dia bilang gue adalah anggota DPR RI. Itu aja udah salah. Jadi lu jangan gampang percaya sama AI ya. Gue udah tahu caleg gagal, dia bilang gue anggota DPR RI. Kacau kan tuh AI gitu. Ya udah nggak apa-apa. Tapi maksudnya itu dari situ kita bisa tahu bahwa informasi yang diberikan AI itu nggak serta-merta benar gitu. Sekarang kita harus cek analisa sejauh mana batasan manusia menggunakan AI. Sejauh mana nih? Penting untuk kita ingat kalau penggunaan AI itu harus diiringi dengan pertimbangan yang cermat, yang cerdas, karena ini juga sangat menyangkut etika dan privasi. Perlu ada regulasi yang tepat untuk memastikan bahwa teknologi AI itu digunakan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan dampak yang sifatnya negatif pada masyarakat. Gue sih sangat berharap kedepannya bakal ada regulasi untuk membatasi, mungkin bukan membatasi lah ya, untuk ya memahami atau misalnya ya meregulasi aja sih penggunaan AI ini seperti apa gitu. Meskipun gue belum bisa menebak gitu ya, karena gue basis background gue not necessarily orang teknologi, jadi gue belum bisa nebak seberapa bakal powerfulnya sih AI ini dalam 5-10 tahun ke depan gitu. Tapi gue setuju bahwa penggunaan AI yang berdampak dan bertujuan untuk kebaikan maupun manfaat bagi orang banyak. Dan gue rasa ada banyak hal yang bisa kita manfaatkan dari penggunaan AI. Kita nggak boleh anti AI, justru kita harus bisa menggunakan ini sebagai sebuah alat yang menguntungkan untuk kita. Dan gue juga setuju jika kehadiran AI itu malah justru membantu kegiatan manusia gitu. Asalkan kita harus tahu, perlu tahu, sampai mana AI bisa mencampuri atau bahkan membahayakan eksistensi manusia. Ya, ada satu hal yang menurut gue AI nggak punya, dan gue tuh percaya bahwa nggak semua hal bisa digantikan AI gitu. Naluri, pengalaman, perasaan gitu, itu sesuatu yang nggak bisa digantikan oleh AI. Manusia akan selalu lebih unggul dalam hal ini gitu. Jadi percaya atau nggak percaya, gue yakin ada skill-skill khusus kayak lo masak nggak bisa digantiin AI gitu kan. Lo mendesain hal-hal yang sifatnya imajinatif dan sangat kreatif, nggak semua hal bisa digantikan oleh AI. Kalau lo perhatiin pola-pola dan patternnya AI, sekeren apapun tidak bisa mengalahkan imajinasi dan kreativitas manusia gitu. Tapi lagi pula kenapa sih kita jadi fokus banget sama AI gitu? Karena gue jadi ingat ada satu postingan semacam ya quotes pengingat lah ya yang cukup menampar gue dari Instagramnya Atul Kasbekar, seorang fotografer dan produser film asal India. Dia pernah posting quotes seperti ini. Before we work on artificial intelligence, why don't we do something about natural stupidity? Bener juga sih. Mungkin sambil dibawa bercanda quotes tadi gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa sih kok fokus banget sama AI gitu? Ketika masih banyak, sorry nih, orang-orang yang bodoh tapi merasa dirinya pinter gitu kan. Jadi jangan terlalu fokus sama hal-hal yang sifatnya mungkin gak selalu ada dalam kontrol kita. Tapi hal-hal yang sifatnya juga ada dalam kontrol kita. Gimana kita memikirkan cara meningkatkan skill kita, gimana cara kita menganalisa informasi lebih baik, gimana cara kita meningkatkan analisa kritis kita gitu. Kalau menurut kalian, gimana perkembangan teknologi AI akhir-akhir ini? Gue juga ada pertanyaan untuk Paradigmates ya, ini bagi panggilan baru nih untuk yang nonton Paradigmates. Kira-kira perlu nggak sih AI ini diregulasi oleh kita sebagai manusia? Coba share pendapat kalian di kolom komen. Well, ini bukan opini belaka. Lo baru aja dengar suara Samara, karena ini Paradigma.